kami punya satu lagi dari kategori keluarga. Last but not least, kita sambut bersama Garis Kebun, Diah dan Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Fajri dan ini istri saya, Diah Nurmalasari. Dengan bangga, kami menyebut diri kami sebagai pembudidaya ikan. Ini salah satu produk kami, yaitu ikan nila. Biasa dipasarkan dengan nama tilapia. Ikan ini dibudidayakan menerapkan sistem kolam air deras. Bapak Ibu sudah pernah melihat kolam air deras? Nah, ini dia, kolam air deras. Lokasi kolam kami berada tepat di tepi Sungai Cinangneng, di kaki Gunung Salak, Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ikan ini juga membutuhkan volume dan debit air karena memakai sistem kolam air deras, sehingga kami sangat menyadari bahwa budidaya ikan kami sangat tergantung dengan alam. Tentu tadi kita sudah banyak mendengar bahwa tahun lalu kita mengalami krisis iklim berupa kemarau yang panjang. Kami terdampak, pasti kami terdampak. Kami hanya salah satu pembudidaya ikan yang terdampak. Waktu itu kami beradaptasi yang akhirnya dengan berat hati kami menurunkan produksi kami hingga 30%. Bagaimana dengan petani, bagaimana dengan nelayan? Pasti juga merasakannya. Tentu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbuat? Apakah kita diam-diam saja? Apakah kita hanya merasa ini hanya fenomena alam yang nantinya juga akan kembali normal kembali? Lantas malah kita khawatir jangan-jangan krisis iklim ini akan berdampak kepada krisis pangan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ada yang tahu ini tanaman apa? Saya izin cerita sedikit ya. Suatu ketika teman kami berkunjung ke tempat kami. Ketika kami ajak berkeliling, tiba-tiba dia bertanya, "Di, ini tanaman apa?" Saya tanya lagi, "Serius kamu nggak tahu? Ini kan padi yang setiap harinya kita makan dalam bentuk nasi." Dari situ kami berpikir, apakah banyak ya di luar sana kita semua yang tidak tahu asal-usul pangan kita? Dari situ kami merenung, jangan-jangan selama ini banyak manusia yang cuek terhadap alam, itu karena kita tidak mengenal alam kita. Karena kita tidak pernah bersentuhan dengan alam kita. Dari situlah kami membuat inisiatif bernama Agroedu Ecotourism. Di sana kita akan lebih mendekatkan diri dengan alam, kita akan belajar dari mana asal-usul pangan kita, dari mana kita bisa mengenal pangan kita, agar kita merasa dekat dengan alam. Dari situ kita berkegiatan, kita bisa bermain di hutan, kita bisa ke kebun, kita bisa main di kolam, bahkan ke peternakan. Kita bisa memanen hasil sayur, kita bisa menangkap ikan, kita juga bisa mengambil telur dari kandang-kandang kita. Dari situ kemudian kita bisa mengolah makanan kita yang sehat tentunya. Setelah itu kita bisa menyantapnya bersama-sama dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Bahwa sesungguhnya makanan ini telah melalui proses yang sangat panjang. Mulai dari biji, bibit, dibesarkan, dan kita panen juga. Dari situ juga kita akan menyadari bahwa ini adalah hasil dari jeripaya para petani, nelayan, dan peternak. Kita akan lebih menghargai makanan kita, karena sesungguhnya kita akan memilih makanan yang sehat tentunya, dan yang tahu asal-usulnya dari mana. Sejak tahun 2019 kami telah membuat Agroedu Ecotourism. Tentunya kegiatan ini kami tidak bisa sendirian. Kami telah bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, komunitas, dan yang lain sebagainya. Kami akan sangat senang sekali jika
teman-teman, Bapak Ibu di sini bisa berkolaborasi bersama kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Misalnya kita bisa mulai berkebun saja di rumah atau kita bisa membuat kebun komunitas agar kita bisa berkegiatan di sana bersama-sama agar kita bisa lebih dekat dengan alam. Lalu kita juga akan kita bisa bermain bersama. Kemudian jika teman-teman ingin berkunjung ke tempat kami akan sangat terbuka sekali. Silakan datang ke tempat kami di Tenjolaya. Nanti kita bisa ngopi-ngopi bareng, kita akan berdiskusi bareng untuk memikirkan solusi bagaimana memperbaiki alam ini. Jangan lupa juga, kita ada di sini di Garis Kebun, follow Instagram kami, Garis Kebun, atau kita bisa juga berdiskusi setelah acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Oke, saya Pak yang Gilang. pertama ya, topi hitam ini. Feedbacknya memang tanpa harus disuruh bilang positif, ini udah positif banget ya kalau lihat ininya ya. Terima kasih. Jadi keren dan saya selalu senang dengan inisiatif dan ide-ide yang sifatnya go green lah ya. Terutama yang mengandung unsur edukasi karena ini yang paling penting yang harus kita tanamkan kepada anak-anak terutama sebagai generasi yang akan mewarisi alam ini berikutnya gitu ya. Saya rasa semakin banyak dan semakin dari teman-teman ini bisa menularkan juga kepada desa-desa sekitar. Ya semacam desa-desa wisata lah, desa-desa wisata yang berbasis juga lingkungan gitu ya. Kemandirian apalagi tadi ada juga yang dari Klaten itu ada kemandirian pangan di situ yang dari Garut juga. Jadi tidak cuma mengenal tapi juga bagaimana desa-desa wisata itu juga bisa mengelola sumber daya alamnya di sekitarnya gitu ya. Selamat berjuang dan mudah-mudahan banyak yang tertarik untuk datang, terinfluence gitu ya untuk mengembangkan hal yang sama. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pak Gilang. Silahkan Ibu. Oke, saya akan melanjutkan yang dari Mas Gilang. Tapi mau selamat dulu gitu ya dengan inisiatifnya yang luar biasa. Pasti ngurusnya nggak mudah ya ini kolam ikannya banyak sekali dan juga sawah dan kebunnya gitu ya. Tadi beberapa inisiatif juga banyak yang mirip ke self sufficient, tapi ini juga tadi kalau saya perhatikan kayaknya juga hasilnya itu diperjualbelikan gitu ya. Yeah. Nah ini sebenarnya pengen tahu sih sejauh mana distribusi hasil pangannya gitu ya. Karena kan itu nantinya juga bisa jadi adalah salah satu contoh pangan yang green gitu ya. Yang memang dikelola dengan baik kemudian bisa disalurkan. Yang harapannya itu makin menguasai pasar di Indonesia gitu. Sehingga bumi Indonesia makin sehat. Kemudian mungkin juga berkait kolaborasi, kalau saya baca di buku ininya, sudah berkolaborasi dengan begitu banyak lembaga gitu ya, 100 lembaga dan juga penggerak lingkungan. Nah mungkin karena saya dari pendidikan keluarga gitu ya, mungkin perlu lebih banyak kerjasamanya juga sama komunitas-komunitas dan penggerak dari keluarga. Karena kan ini tadi eduwisata gitu ya. Jadi biasanya kan kalau keluarga tuh justru nyari nih tempat wisata, apalagi kalau anak-anak kota yang ke alam, yang bahkan tadi nggak kenal apa itu pohon padi gitu ya. Jadi mungkin bisa berkolaborasi dengan komunitas keluarga atau bahkan dengan sekolah. Karena penting banget buat murid-murid kita juga mengenal dari mana sih sumber makanan mereka, bagaimana bisa sampai di meja kita itu. Semoga bisa terus menjalankan ini yang saya tahu pasti tidak mudah dan semoga makin banyak yang bisa berkolaborasi. Kalau dari keluarga kita senang banget kalau kita nanti bisa berkolaborasi. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Silakan Ibu Devi. Saya setuju banget dengan Mbak Andin barusan. Tapi karena saya sekarang megang topi merah, saya mau kasih komentar tentang presentasinya. Selamat buat Mas Fajri dengan Mbak Diah ya, pasangan yang menarik nih. Udah terakhir menutup
catatan saya lumayan banyak nih. Beberapa tadi memang saya sepakat ada yang agak mirip, tapi yang menarik dari grup ini adalah mereka sudah berkembang dari subsistem tadi ke komersial, karena tadi ada jual beli dan sebagainya. Iya. Oke, presentasi di sini perlu kita teladani barangkali adalah saya apresiasi bagaimana pasangan ini mempersiapkan kostumnya dengan baik. Ya teman-teman ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat udah seragaman, warna biru, pakai jeans gitu ya. Saya nggak tahu apakah warna biru memang kesukaan mereka, tapi menarik sekali. Terus Mbak Diahnya juga membawa tas biru, ada gambar ikannya, ya kan. Terus isinya ikan pula, gitu kan. Jadi ini saya orangnya visual soalnya. Urusannya public affairs dan komunikasi, jadi saya sangat hafal dengan yang beginian. Ini persiapan yang luar biasa dari tim ini. Kemudian satu lagi yang perlu kita teladani dari tim ini adalah mereka membawa produk. Jadi kadang-kadang susah ya membayangkan melalui gambar atau video gitu, tapi dengan membawa produk yang dipegang oleh Mas Fajri itu akan sangat membantu. Dan satu lagi, less picture nggak masalah, yang penting adalah bagaimana storytelling disampaikan. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk Garis Kebun, Mbak Diah dan Mas Fajri. Terima kasih.